Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga di masa pandemi ini kita senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan sehat walafiat. Dan tentunya jangan lupa tetap mengutamakan protokol kesehatan yaitu 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Maka dari itu pembelajaran ini dilakukan secara daring. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dik Iskandar, saya dari Universitas Muhammadiyah Sukabumi, program studi pendidikan matematika. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang bangun ruang sisi datar. Di mana pembelajaran kali ini memiliki tujuan. Yang pertama, itu adalah pengertian dan unsur-unsur kubus, kemudian yang kedua menentukan jaring-jaring kubus, kemudian menentukan luas kubus, menentukan volume kubus, dan yang terakhir itu adalah menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan kubus. Nah, coba kalian perhatikan gambar-gambar di bawah ini. Nah, ini gambar yang pertama, ini kemudian gambar yang kedua, ini gambar yang ketiga, dan ini gambar yang selanjutnya. Nah, coba kalian perhatikan sejenak keempat gambar tersebut. Nah, dari gambar-gambar tersebut itu merupakan gambar-gambar yang memiliki suatu ruang. Nah, maka dari itu, gambar tersebut itu akan bersinambungan dengan materi yang akan kita bahas hari ini, di mana materi yang akan kita bahas hari ini itu ialah mengenai bangun ruang sisi datar. Kemudian dari gambar tersebut memiliki unsur-unsur apa saja sih? Apakah luas permukaan dan volumenya dapat dicari? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kalian silahkan simak penjelasannya berikut ini. Nah, bangun ruang. Bangun ruang itu merupakan suatu bangun 3 dimensi yang memiliki ruang atau volume atau isi dan juga sisi-sisi yang membatasinya. Secara garis besar, bangun ruang bisa dikategorikan menjadi dua kelompok, yaitu bangun ruang sisi datar dan bangun ruang sisi lengkung. Nah, yang termasuk ke dalam bangun ruang sisi datar itu adalah kubus, balok, prisma, dan limas. Sementara untuk bangun ruang sisi lengkung terdiri atas tabung, kerucut, dan bola. Nah, yang dimaksud dengan bangun ruang sisi datar itu ini ya. Nah, yang dimaksud dengan bangun ruang sisi datar itu yang ini, di mana dari bangun ruang sisi datar ini tadi terdiri atas kubus, ini yang pertama, kemudian ada balok, ada prisma, dan ada limas. Nah, ini adalah bangun-bangun yang termasuk ke dalam bangun ruang sisi datar. Selanjutnya ada bangun ruang sisi lengkung. Nah, bangun ruang sisi lengkung ini meliputi tabung, kemudian kerucut, dan yang terakhir itu adalah bola. Nah, ketiga bangun ini adalah bangun ruang sisi lengkung. Nah, yang membedakan bangun ruang sisi datar dan bangun ruang sisi lengkung itu apa sih? Nah, jadi yang membedakannya adalah kalau bangun ruang sisi lengkung itu ciri-cirinya adalah bangun tersebut memiliki lengkungan atau selimut. Jadi semua bangun yang termasuk ke dalam bangun ruang sisi lengkung itu memiliki selimut. Jadi yang membedakannya adalah kalau bangun ruang sisi lengkung itu memiliki selimut, kalau bangun ruang sisi datar itu tidak memiliki selimut. Bangun ruang sisi datar. Nah, bangun ruang sisi datar merupakan suatu bangun 3 dimensi yang memiliki ruang atau volume atau isi dan juga sisi-sisi yang membatasinya. Yang termasuk ke dalam bangun ruang sisi datar yaitu tadi apa? Yang pertama itu adalah kubus ya. Nah, kubus itu yang kayak gimana sih? Nah, kubus itu ini ya, ini yang pertama. Nah, ini yang dimaksud dengan kubus. Kemudian yang kedua itu balok. Balok seperti apa? Nah, ini adalah balok. Kemudian ada prisma. Ini salah satu prisma segi 5 ya. Kemudian ada lagi limas. Nah, ini limas yang terakhir.
Nah, karena di pertemuan pertama kali ini kita akan membahas kubus, maka kita langsung saja ke kubusnya. Nah, yang pertama di sini kubus. Kubus itu adalah bangun ruang 3 dimensi yang tersusun atas 6 buah persegi, di mana unsur utama dari kubus adalah titik dan rusuk. Nah, unsur-unsur kubus. Nah, unsur-unsur kubus di sini yang pertama, kubus itu memiliki 8 titik sudut, kemudian memiliki 12 rusuk, memiliki 6 bidang, memiliki 12 diagonal sisi atau diagonal bidang, memiliki 4 diagonal ruang, dan memiliki 6 bidang diagonal. Nah, titik sudut itu seperti apa sih? Kemudian rusuk itu yang mana? Bidang itu yang dimaksud dengan bidang itu yang mana sih? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kalian simak terus videonya sampai habis. Nah, di sini unsur yang pertama. Unsur yang pertama, kubus memiliki 8 titik sudut. Nah, yang dimaksud dengan titik sudut itu yang mana? Nah, titik sudut itu yang ini ya. Nah, A ini adalah titik sudut. Nah, kemudian B juga ini adalah titik sudut atau titik sudut B. Kemudian ada ini titik sudut C, ada titik sudut D. Kemudian ada lagi titik sudut E. Nah, yang ini titik sudut F. Kemudian yang ini ya, titik sudut F. Kemudian ini titik sudut G. Nah, kemudian ini titik sudut H. Nah, itu adalah titik-titik sudut pada bidang kubus, di mana semuanya terdapat 8 titik. Nah, di sini sudah saya kasih tanda panah ya. Nah, ini titik sudut A, ini B, C, titik sudut D, E, F, kemudian ada titik sudut G, dan titik sudut H. Totalnya 8 titik sudut. Untuk unsur selanjutnya, di sini kubus memiliki 12 rusuk. Nah, rusuk yang pertama, di sini ada rusuk AB. Rusuk AB itu yang mana? Nah, rusuk AB itu yang ini. Nah, ini adalah rusuk AB. Nah, kemudian ada lagi yaitu rusuk BC. Rusuk BC yang mana? Rusuk BC itu, bentar saya kasih ganti dulu warnanya biar jelas. Oke. Nah, rusuk BC itu yang ini. Nah, ini adalah rusuk BC ya. Kemudian ada lagi gak rusuknya? Nah, rusuknya di sini ada lagi katanya rusuk CD. Rusuk CD yang mana? Nah, rusuk CD rusuk CD itu yang ini nih. Nah, yang garis putus-putus ini ya, ini namanya rusuk CD. Kemudian ada lagi rusuk DA. Nah, rusuk DA yang mana? Rusuk DA itu yang ini. Nah, ini adalah rusuk DA ya. Nah, yang selanjutnya di sini ada rusuk EF sama rusuk FG. Rusuk EF itu yang mana? Nah, rusuk EF yang ini ya. Ini rusuk EF dari E ke F. Kemudian ada rusuk FG. Nah, ini rusuk FG dari F ke G. Kemudian ada lagi rusuk GH dan rusuk HE. Nah, rusuk GH yang mana? Yang ini. Ini adalah rusuk GH. Kemudian ada lagi rusuk HE. Nah, rusuk HE yang ini ya. Dari H ke E. Ini adalah rusuk HE. Nah, selanjutnya masih ada lagi rusuk, yaitu rusuk AE dan rusuk BF serta CG ya. Rusuk AE yang mana? Rusuk AE yang ini. Ini adalah rusuk AE. Kemudian ada rusuk BF yang ini dari B ke
F, kemudian ada lagi rusuk CG. Nah, yang ini adalah rusuk CG. Nah, ada lagi satu ya rusuknya apa? Nah, di sini ada rusuk DH. Rusuk DH yang ini ya, dari D ke H ke atas di sini ya. Nah, ini adalah rusuk pada bangun ruang sisi datar kubus di mana jumlahnya terdapat 12 rusuk. Yang pertama tadi rusuk apa? Ada rusuk AB, kemudian rusuk BC, rusuk CD, rusuk DA, rusuk EF, rusuk FG, rusuk GH, rusuk HE, rusuk AE, rusuk DF, rusuk CG, dan rusuk DH. Totalnya 12. Nah, selanjutnya kubus memiliki 6 bidang. Nah, kubus memiliki 6 bidang. Nah, yang dimaksud bidang itu yang mana? Nah, di sini sudah ada ya. Yang pertama di sini ada ABCD. Nah, maksudnya ini adalah bidang ABCD. Nah, bidang ABCD yang mana? Bidang ABCD yang ini. Dari A ke B, ke C, ke D. Nah, dari D ke A lagi. Nah, ini adalah bidang ABCD. Kemudian ada lagi bidang ABFE. Nah, bidang ABFE yang mana? Nah, dari A ke B, dari B ke F, dari F ke E, dari E ke A. Nah, ini adalah bidang ABFE. Kemudian ada lagi bidang BCGF. Nah, bidang BCGF itu yang ini. Dari B ke C, dari C ke G, dari G ke F, dari F ke B. Ini adalah bidang BCGF. Selanjutnya ada bidang CDHG. Nah, bidang CDHG itu yang ini. Dari C ke D, dari D ke H, dari H ke G, dari G ke C. Nah, ini adalah bidang CDHG. Nah, selanjutnya yang kelima itu ada bidang DAEH. Nah, bidang DAEH yang ini. Dari D ke A, dari A ke E, dari E ke H, dari H ke D lagi. Nah, ini adalah bidang DAEH yang ini nih. Nah, ini bidang DAEH. Kemudian yang terakhir itu ada bidang EFGH. Nah, bidang EFGH yang ini. Dari E ke F, dari F ke G, dari G ke H, dari H ke E. Nah, yang ini nih. Nah, ini adalah bidang EFGH. Nah, jadi total semuanya itu terdapat 6 bidang. Yang pertama itu ada bidang ABCD, kemudian bidang ABFP, kemudian ada bidang lagi BCGF, dan ada bidang CDHG, kemudian bidang DAEH, dan bidang EFGH. Nah, totalnya ada 6 bidang. Nah, ini ya, saya kasih tanda panah. Nah, ini bidang ABCD, itu bidang ABFE, kemudian bidang BCGF, bidang CDHG, bidang DAEH, dan bidang EFGH. Nah, untuk unsur yang selanjutnya di sini kubus memiliki 12 diagonal sisi. Nah, diagonal sisi itu yang mana? Nah, saya kasih garis merah ya di sini ya. Nah, yang pertama di sini ada diagonal sisi AC. Nah, yang di garis merah itu adalah diagonal sisi AC. Kemudian ada lagi, nah itu yang kedua adalah diagonal bidang BD. Nah, jadi yang kedua itu adalah bidang atau diagonal bidang BD yang ini ya. Kemudian yang ketiga di sini ada lagi diagonal sisi atau diagonal bidang EG. Diagonal bidang EG yang mana? Nah, yang garis merah itu. Nah, itu adalah diagonal bidang EG. Kemudian ada lagi diagonal bidang FH. Nah, kemudian ada lagi diagonal AH. Nah, itu adalah diagonal AH. Kemudian diagonal DE. Nah, kemudian diagonal BG, diagonal CF, kemudian diagonal AF, diagonal BE, diagonal CH, dan yang terakhir
Yang ini diagonal DG itu yang, nah itu adalah diagonal DG. Jadi totalnya ada 12 diagonal bidang. Di mana yang pertama itu adalah diagonal AC, diagonal BD, diagonal EG, diagonal FH, diagonal AH, diagonal DE, diagonal BG, diagonal CF, diagonal AF, diagonal BE, diagonal CH, dan yang terakhir itu ialah diagonal DG. Jadi totalnya ada 12 bidang diagonal bidang. Nah, unsur kubus yang selanjutnya, kubus memiliki 4 diagonal ruang. Nah, diagonal ruang dari kubus itu yang mana? Di sini sudah ada AG. Nah, AG ini adalah diagonal ruang dari kubus. Kemudian ada diagonal ruang BH, diagonal ruang CE, dan diagonal ruang DF. Cuman permasalahannya, diagonal ruang AG itu yang mana? Kita belum tahu ya. Nah, sekarang kita cari tahu. Jadi, untuk diagonal ruang AG itu yang ini nih. Nah, diagonal ruang AG, garis dari A, dari titik sudut A ini ke titik sudut G ini adalah diagonal ruang AG. Dan selanjutnya diagonal ruang BH. Nah, dari titik B ke titik H. Kemudian ada lagi diagonal DF. Diagonal CE. Nah, dari titik sudut C ke titik sudut E. Kemudian yang terakhir itu ada diagonal ruang DF dari titik sudut D ke titik sudut F. Nah, kalau tadi itu diagonal bidang, kalau sekarang diagonal ruang ya. Yang membedakannya apa? Kalau diagonal bidang itu tadi, jadi si garisnya itu memotong suatu bidang ya. Kalau diagonal ruang, dia itu memotong suatu ruang. Yang membedakannya itu, kalian ingatnya di sana saja. Unsur yang selanjutnya, di sini kubus itu memiliki 6 bidang diagonal, ya. 6 bidang diagonal. Di sini yang pertama sudah ada bidang diagonal dari kubus KLMN OPQR. Yang pertamanya itu adalah bidang diagonal KPQN. Nah, bidang diagonal KPQN yang mana? Nah, yang ini. Bidang diagonal KPQN itu yang ini, dari K ke P, dari P ke Q, dari Q ke N, nah dari N ke K lagi. Nah, ini adalah bidang diagonal KPQN. Nah, atau ada gambarnya seperti ini nih. Nah, ini adalah bidang diagonal KPQN. Nah, selanjutnya ada lagi bidang diagonal LMRO. Nah, bidang diagonal LMRO itu yang ini. Dari L ke M, dari M ke R, dari R ke O, dari O ke L lagi. Nah, ini adalah bidang diagonal LMRO atau gambarnya seperti ini nih. Nah, ini adalah gambarnya. Selanjutnya ada lagi bidang diagonal KMQO. Nah, bidang diagonal KMQO yang mana? KMQO. Nah, dari sini. Dari K ke M, dari M ke Q, dari Q ke O, dari O ke A. Nah, ini adalah bidang diagonal KMQO atau gambarnya seperti ini nih bangunnya. Nah, kemudian ada lagi bidang diagonal LVRM, bidang diagonal LVRM. Nah, bidang diagonal LVRM itu yang ini. Dari L ke P, dari P ke R, dari R ke N, dari N ke L lagi. Nah, atau gambarnya ini sudah saya ada. Nah, ini itu adalah bidang diagonal dari KLPR. Nah, untuk selanjutnya ada lagi bidang diagonal KLQR. Nah, bidang diagonal KLQR yang mana? Nah, yang ini. Dari K ke L, dari L ke Q, dari Q ke R, dari R ke K.
Nah, ini adalah bidang diagonal KLQR. Nah, ya untuk yang selanjutnya itu adalah bidang diagonal MNOP. Nah, bidang diagonal MNOP yang mana? Yang ini. Dari M ke N, dari N ke O, dari O ke P, dari P ke M. Ya, itu adalah bidang diagonal MNOP atau gambarnya seperti ini nih. Nah, jadi bidang diagonal pada kubus itu terdapat 6 bidang diagonal, di mana yang pertama di sana ada bidang diagonal KPQN, kemudian ada lagi bidang diagonal LMRO, ada lagi bidang diagonal KMQO yang ini, kemudian ada bidang LPRN yang ini, yang kelima ada bidang KLQR yang ini, dan yang terakhir ada bidang MNOP artinya ini nih. Nah, jadi totalnya ada 6 bidang diagonal. Nah, untuk sekarang kita masuk ke jaring-jaring pada kubus. Nah, jika suatu bangun ruang diiris menurut beberapa rusuknya, kemudian dibentangkan sedemikian rupa sehingga sisi-sisi bangun ruang itu saling berkaitan dan terbentang pada suatu bidang, maka bangun datar yang terbentuk itu disebut jaring-jaring. Nah, contohnya seperti ini. Nah, kalian perhatikan gambarnya. Di sini terdapat sebuah kubus, ya. Maaf. Nah, di sini terdapat sebuah kubus. Nah, yang ini ada ini kalau kita lihat ini kotak dus ya. Nah, di mana setelah kotak dus ini diiris-iris berdasarkan rusuknya, kemudian dibentangkan sedemikian sehingga sisi-sisi bangun ruang itu saling berkaitan dan terbentang pada suatu bidang, maka bangun datar disebut jaring-jaring. Nah, jadi yang disebut jaring-jaringnya itu yang ini. Nah, ini adalah salah satu jaring-jaring dari kubus atau kotak yang ini, ya. Nah, sebagai contoh di sini terdapat satu jaring ya. Nah, jaring ini adalah jaring-jaring dari kubus. Nah, sebenarnya ini cuma satu jaring saja, cuman di sini dibuat menjadi beberapa supaya bisa lebih memperjelas kalian. Nah, di sini terdapat satu jaring dari sebuah kubus di mana dari jaring-jaring ini kita akan menentukan apakah ini benar jaring kubus atau bukan gitu ya. Nah, langkah yang pertama kita tentukan dulu yang dijadikan alasnya itu yang warna apa. Nah, di sini kita tentukan yang jadi alasnya itu adalah warna kuning. Nah, setelah ditentukan, nah kalian coba di sini lipat yang warna merah ke arah atas. Nah, setelah dilipat maka jadi seperti ini, ya. Nah, kemudian sampai seperti ini, sampai tegak lurus ya yang warna merahnya. Nah, setelah warna merah yang dilipat, lipat lagi yang warna biru yang ini. Nah, ini setelah merah dilipat, biru pun kembali dilipat. Nah, sampai sama tegak lurus sama merah ya. Nah, yang ini. Nah, setelah kedua warna ini di kedua bidang dengan berbeda warna ini kita lipat, selanjutnya kita lipat lagi di sini yang berwarna ini ungu ya. Ini warna ungu. Nah, ungu dilipat ke arah bawah. Nah, ini setelah dilipat jadi seperti ini nih. Nih, sama kayak ini ya. Nah, tegak lurus dengan biru, merah ya. Nah, setelah tegak lurus seperti ini, yang merah tadi kan udah dilipat, sekarang lipat lagi. Sehingga rusuk atau sisi yang merah ini, yang ini bergabung dengan yang ungu ini, ya, maka jadi seperti ini. Nah, udah hampir membentuk kubus kan ya. Nah, selanjutnya yang warna coklat kita lipat ke arah kiri, jadi seperti ini, ya. Nah, kita lipatnya sampai sisi-sisinya ini tertutup, ya, maka jadi seperti ini.
Nah, selanjutnya yang setelah ini tertutup, sekarang yang warna biru tinggal kita lipat ke arah kanan. Ya ini. Nah, ini salah satu contohnya dilipat ke arah kanan. Nah, ini. Nah, setelah semuanya dilipat, maka jadilah di sini satu kubus. Nah, jadi jaring yang ini, nah ini merupakan jaring suatu kubus. Nah, ini sebagai contohnya, kalian bisa perhatikan ya, itu dari jaring-jaring dilipat-lipat hingga pada akhirnya menjadi suatu kubus. Nah, dan dari satu kubus pun diiris-iris, kemudian dibentangkan, rusuknya dikaitkan sedemikian sehingga ya, kemudian jadilah jaring-jaring. Nah, itu salah satu contohnya. Nah, kalian bisa perhatikan saja ini, ya. Ini salah satu contohnya dari jaring-jaring menjadi kubus, kemudian dari kubus pun diubah menjadi jaring-jaring. Nah, ini adalah animasi contohnya ya. Nah, kalau kalian belum puas, silahkan diperhatikan lagi. Ya, gimana caranya membuat jaring-jaring, gimana caranya membentuk kubus dari jaring-jaring ya. Nah, untuk selanjutnya di sini ada luas permukaan kubus. Nah, menentukan luas permukaan kubus. Kalian perhatikan gambarnya. Nah, di sini sudah ada kubus ya, kemudian ada jaring-jaringnya juga. Nah, silakan perhatikan. Nah, pada gambar di samping itu didapat sebagai berikut, di mana L1 itu sama dengan L2, sama dengan L3, sama dengan L4, dan sama dengan L5, sama dengan L6. Nah, jadi L1 di sini, nah ini L1, ini L2, ini L3, L4, L5, dan ini L6. Nah, maksudnya adalah di sini luas 1, luas 2, luas 3, luas 4, luas 5, luas 6 ya. Dimana di sini semuanya berbentuk sebuah bidang ya, bidang persegi, semuanya sama ukurannya. Jadi didapat, nah sehingga luas seluruh permukaan kubus itu didapat luas 1 sama dengan luas 2, sama dengan luas 3, sama dengan luas 4, sama dengan luas 5, sama dengan luas 6. Nah, sehingga di sini karena luasnya itu ada 6, maka diubah ya. Karena kalau seperti ini terlalu panjang kan ya. Tapi sebenarnya sama juga sih, gak apa-apa. Cuman untuk mengingat lah ya, intinya seperti itu. Jadi asalnya ini 6 kan ya, maka berubah menjadi sama dengan 6 dikali luas 1. Kenapa 6 dikali luas 1? Karena sama-sama luasnya itu baik L1 atau L2 itu luasnya sama, atau bidang 1 ataupun bidang 2 itu luasnya sama, karena ini adalah bangun persegi. Nah, selanjutnya di mana luas satunya ini kan yang ini. Nah, ini luas 1 ya. Luas 1 di mana sisinya itu diketahui panjangnya itu 9 cm ya. Kenapa bisa jadi 9 dikali 9? Nah, kenapa bisa jadi 9 dikali 9? Karena di sini bidangnya itu berbentuk persegi, sedangkan untuk mencari luas persegi itu adalah sisi dikali sisi, maka di sini diperoleh 9 dikali 9. Nah, 9 dikali 9 berapa? 9 dikali 9 itu 18
181 kemudian dikalikan 6, maka diperoleh 486 cm persegi. Nah, sehingga luas permukaan itu dapat kita simpulkan sama dengan, nah ini. Jadi untuk mencari luas permukaan pada sebuah kubus itu rumusnya 6 dikali S dipangkatkan 2 atau 6 dikali S kuadrat ya. Nah, contoh soal. Kalian perhatikan di sana ada contoh soal 1. Hitunglah luas bangun berikut ini. Nah, kalian perhatikan gambarnya. Di sini terdapat sebuah kubus ya. Nah, cara menjawabnya, karena di sini yang ditanyakannya adalah hitunglah luas. Berarti kalian ingat kembali tadi rumus cara mencari luas permukaan itu apa? Nah, mencari luas permukaan itu tadi rumusnya 6 dikali S pangkat 2 ya. Nah, 6 dikali S pangkat 2. Nah, karena di sini rusuknya sudah diketahui yaitu 4 cm, maka di sini S-nya dikali dengan 4. Nah, 4-nya dipangkatkan 2 ini ya. 4 dipangkatkan 2 itu sama dengan 4 dikali 4. 4 dikali 4 berapa? 4 dikali 4 itu sama dengan 16. Nah, 16 tinggal dikalikan dengan 6. 16 kali 6 berapa? Yaitu 96. Maka di sini diperoleh luas kubus tersebut adalah 96 cm persegi. Nah, kemudian ada lagi contoh soal yang kedua. Di sini, suatu kubus ABCD EFGH mempunyai luas permukaan 294 cm persegi. Nah, pertanyaannya adalah berapakah panjang sisi kubus tersebut? Nah, kalau kita lihat pertanyaan nomor atau soal nomor 2 ini adalah kebalikan dari soal nomor 1, di mana kalau nomor 1 tadi kan yang diketahuinya itu sisinya, yang ditanyakannya adalah luas permukaannya. Nah, kalau untuk nomor 2 ini yang ditanyakan adalah sisinya, sedangkan yang diketahuinya itu adalah luas permukaannya. Maka kalau udah seperti itu, di sini diketahui ya, luas permukaannya tadi berapa? 294 cm. Kemudian yang ditanyakan adalah sisinya yang ini atau rusuknya. Nah, cara menjawabnya berarti di sini tadi luas permukaan kubus itu sama dengan 6 dikali S pangkat 2 ya, di mana luas permukaannya yang ini diganti dengan 294 ya. Nah, 294 sama dengan 6 dikali S pangkat 2. Nah, karena S-nya belum diketahui, maka di sini tetap S pangkat 2-nya dituliskan ya. Nah, di sini S pangkat 2 sama dengan 294 dibagi 6. Nah, 6 ini dari mana? Nah, 6 yang ini dari sini ya. Jadi ketika ada angka kan ini 6 dikali S pangkat 2 atau 6 dikali S kuadrat. Nah, ketika ada angka dikalikan, kalau dipindah ruaskan itu menjadi pembagian ya. Maka di sini diperoleh 294 dibagi 6. Nah, 294 dibagi 6 itu sama dengan 49 ya. Nah, berhubung di sini yang ditanyakannya adalah sisinya atau lebih dikenalnya itu dengan lambang S ya, sedangkan di sini adalah S kuadrat. Nah, bagaimana supaya kuadratnya itu hilang? Nah, otomatis yang di sini yang 49 menjadi akar 49. Maka S-nya adalah 7 cm. Nah, didapatlah S-nya 7 cm atau sisinya 7 cm. Jadi untuk soal nomor kedua ini adalah soal kebalikan dari soal nomor 1. Selanjutnya volume kubus. Nah, di sini menentukan volume kubus. Nah, kalian perhatikan gambar.
Di sana terdapat kubus ya. Kemudian ini adalah kalau kita lihat di sini ini adalah kubus yang ditumpuk-tumpuk ya. Nah, baik gambar yang atas maupun yang bawah sama, kubus yang ditumpuk-tumpuk. Nah, di sini volume kubus. Volume kubus itu sama dengan 2 dikali 2 dikali 2. Itu sama dengan 2 dikali 2, 4. 4 dikali 2 itu sama dengan 8. Maka diperoleh di sini 8 satuan volume. Ya, atau yang ini nih. 8 satuan kubik ya. Kenapa kubik? Karena volume itu satuannya adalah kubik. Kalau luas itu satuannya adalah persegi. Nah, di sini ya. Nah, kalian perhatikan dulu gambar yang ini. Di sini banyak kubus satuannya ada 8 ya. Kemudian volumenya atau pi sama dengan 8 satuan kubik. Nah, sekarang gambar yang di bawahnya. Nah, di sini banyak kubus sama ada 8. Kemudian ukuran satuannya adalah panjang dikali lebar dikali tinggi, di mana panjangnya di sini ada 2 ya. Ada 2. Nah, ini 1, ini 2. Kemudian lebarnya ada 2 juga sama yang ini. Ya, kita hitung. Ini 1, ini 2. Kemudian tingginya ada 2 sama. Yang ini 1, kemudian ini 1. Nah, maka dengan demikian di sini dapat disimpulkan bahwa volume kubus itu sisi dikali sisi dikali sisi. Nah, berarti sisi yang ini dikali yang ini, kemudian dikali sisi yang ini, atau tadi apa? Tinggi, ya. Nah, sisi atau S dikali S dikali S. S dikali S dikali S itu sama dengan S pangkat 3. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa untuk menghitung volume kubus itu caranya adalah atau rumusnya itu adalah S pangkat 3 atau S dikali S dikali S. Nah, kita masuk ke contoh soal. Nah, di sini yang contoh soal 1 kalian silahkan perhatikan. Contoh soal 1, diketahui kubus ABCD EFGH memiliki panjang sisi 4 cm. Berapakah volume bangun kubus tersebut? Nah, cara penyelesaiannya, nah di sini diketahui bahwa sisinya itu tadi 4 cm atau S-nya 4 cm, sedangkan yang ditanyakannya itu adalah volume. Nah, cara menjawabnya kalian tadi rumus cara mencari volume itu kan S pangkat 3 ya, maka di sini pi sama dengan S pangkat 3. Nah, S-nya diganti dengan 4. Kenapa diganti 4? Karena sisinya itu panjangnya 4 cm ya. Maka diperoleh pi sama dengan 4 pangkat 3. 4 pangkat 3 itu sama dengan 4 dikali 4 dikali 4. Ya, 4 kali 4 berapa? 16. Nah, 16 dikali 4 berapa? Nah, maka diperoleh di sini pi sama dengan 64 cm kubik ya. Nah, loh, kenapa enggak persegi satuannya? Nah, karena di sini yang ditanyakannya adalah volume ya. Kalau volume satuannya itu adalah kubik. Kalau persegi itu satuan dari luas permukaannya. Nah, selanjutnya ada contoh soal yang kedua. Nah, contoh soal yang kedua di sini, suatu kubus memiliki luas permukaan 384 cm. Tentukan volume kubus tersebut. Nah, kalau yang tadi luas sisinya sudah diketahui ya, jadi kita enak tinggal cari volumenya. Cuman kalau yang ini yang diketahuinya itu adalah luas permukaannya. Nah, sedangkan sisinya belum diketahui, sedangkan volumenya itu kita harus mencarinya. Nah, caranya gimana? Caranya kalian cari dulu sisinya. Nah, untuk mencari sisinya di sini ada penyelesaiannya, di mana diketahui luas permukaannya 384 cm persegi. Nah, yang ditanyakan itu adalah volume. Maka di sini
Untuk mencari volume itu kita cari dulu tadi apa? Kita cari dulu sisinya. Nah, cara mencari sisinya di mana di sini luas permukaan itu rumusnya adalah 6S pangkat 2 atau 6 dikali S kuadrat. Nah, di mana kan tadi luas permukaannya 384 cm persegi. Nah, jadi luas permukaannya diganti dengan 384 sama dengan 6S pangkat 2. Nah, kemudian seperti yang tadi ya, 6 yang ini itu kita pindah ruaskan. Asalnya dikali, kalau pindah ruas jadi dibagi. Maka di sini diperoleh 384 dibagi 6. Nah, 384 dibagi 6 berapa? Nah, 384 dibagi 6 itu sama dengan 64. Nah, supaya pangkat 2-nya hilang di sini, nah yang ini, nah otomatis di sini menjadi akar, ya, akar. Nah, biar si pangkat 2-nya itu hilang. Nah, setelah diperoleh S sama dengan akar 64, maka selanjutnya kita cari akar 64 itu berapa? Nah, akar 64 itu sama dengan 8. Maka di sini diperoleh panjang sisinya itu adalah 8 cm. Setelah kita ketahui panjang sisinya, maka sekarang kita cari volumenya. Nah, untuk mencari volumenya tadi rumusnya apa? Rumus mencari volume itu adalah pi pangkat, maaf, untuk mencari volume itu rumusnya tadi apa? S pangkat 3. Nah, di sini volume kubus itu pi sama dengan S pangkat 3. Pi sama dengan S dikali S dikali S. Berhubung S-nya itu sama dengan 8, maka kita ganti dengan 8. Nah, yang ini ya. Nah, maka 8 pangkat 3. 8 pangkat 3 itu sama dengan 8 dikali 8 dikali 8. 8 dikali 8 berapa? 8 dikali 8 itu sama dengan yang ini. 8 dikali 8 itu sama dengan 64. 64 dikali 8 itu sama dengan 512. Maka didapatlah volume dari kubus tersebut itu ialah 512 cm kubik. Nah, untuk contoh soal yang ketiga, di sini ada sebuah contoh soal di mana contoh soal ini adalah berbentuk cerita ya. Nah, kalian silahkan dibaca contoh soalnya. Contoh soal yang ketiga, sebuah akuarium berbentuk kubus akan diisi air oleh Adi. Akuarium tersebut memiliki panjang rusuk 17 cm. Berapakah volume maksimal air yang dapat ditampung dalam akuarium tersebut? Nah, diketahui panjang rusuknya atau panjang sisinya itu adalah 17 cm. Yang ditanyakannya itu adalah volume maksimal airnya. Berarti kita di sini harus mencari volume dari akuarium tersebut. Nah, cara mencari volumenya tadi rumusnya pi sama dengan S pangkat 3. Di sini diketahui rusuk akuarium 17 cm yang ditanyakan volume maksimal air. Nah, cara penyelesaiannya volume maksimal itu sama dengan pi sama dengan S pangkat 3, di mana S-nya sudah diketahui atau rusuknya itu 17 cm. Nah, yang S-nya diganti dengan 17 dipangkatkan 3. Nah, 17 pangkat 3 itu sama dengan 17 dikali 17 dikali 17. 17 dikali 17 berapa? 17 dikali 17 itu sama dengan 17 dikali 17 berapa? 17 dikali 17 itu sama dengan 289. Nah, 289 ini dikalikan lagi 17, maka diperoleh volumenya itu 4.900. Nah, untuk sampai sini
Ada pertanyaan? Kalau misalkan ada pertanyaan, kalian silakan langsung japri saja ya ke WA saya. Nah, kemudian untuk tugasnya, silahkan kalian rangkum materi kubus pada buku catatan matematika kalian. Nah, untuk materinya kalian boleh ngambil dari video ini silahkan, atau mau dari PPT-nya juga silahkan. Nah, untuk selanjutnya terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini bermanfaat, khususnya eh, buat kita semua. Nah, mohon maaf juga apabila ada kata-kata yang kurang dimengerti atau kurang dipahami oleh kalian. Sekian, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.